Hai guys, welcome to Sudut Kecil Penuh Cerita Fadza Corner. Pernah nggak sih ngerasa bener tapi semua orang bilang kamu salah? Cerita kali ini datang dari seseorang yang galau dan bertanya, aku salah nggak sih? Di video ini aku akan menceritakan curhatan-curhatan orang-orang yang sedang bingung menanyakan dirinya salah atau tidak. Siapa tahu kamu pernah ada yang di posisi yang sama dan bisa mengutarakan pendapatmu tentang ini. Selamat datang di Faca Corner, sudut kecil cerita besar, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai ya. Apa aku salah karena bilang ke temanku kalau dia tuh selevel sama cowok yang dia bilang jelek? Jadi temanku cewek umur 19 tahun. Baru aja nyoba aplikasi dating kayak Tinder sama Hinge. Kayaknya sekitar seminggu yang lalu deh. Buat kamu yang belum tahu dia tuh kayak gimana, dia tuh tipe orang yang suka banget ngomong pengen punya pacar lah, pengen jalan bareng, pengen ngerasain yang namanya hubungan romantis. Pokoknya gampang ngerasa kesepian, apalagi kalau dia jomblo. Nah, soal penampilannya, menurut aku sih dia biasa aja. Maksudnya nggak jelek, tapi juga nggak yang cantik wow banget gitu. Ya standar lah. Wajahnya itu normal-normal aja. Sejak pakai aplikasi itu, dia mulai terus ngeluh ke aku. Katanya hampir semua cowok di sana jelek. Wajahnya jelek, tingginya pendek, terus nggak ada yang menarik sama sekali. Nggak ada yang nyantol sama dia katanya. Terus aku kepo dong, aku tanya, emangnya yang menurut kamu jelek tuh kayak gimana sih? Dia nunjukin cowok-cowok yang dia swipe alias dia tolak. Dan jujur aja, dari yang aku lihat, cowok-cowok itu tuh ya masih selevel sama dia penampilannya. Bahkan ada beberapa yang menurut aku lumayan cakep. Jadi aku bilang ke dia, eh, menurutku mereka ini tuh selevel loh sama kamu. Harusnya kamu coba kasih aja kesempatan ke mereka. Apalagi kamu sendiri sering ngeluh kesepian. Dia langsung ngebantah. Katanya dia tuh jauh lebih menarik dan cantik daripada mereka-mereka. Terus aku nyaut santai dong. Tapi kamu kan tadi bilang gak cocok sama cowok-cowok yang kamu anggap menarik. Jadi ya mungkin nih ya, kamu belum tentu selevel sama cowok yang kamu anggap menarik juga. Dia malah ngatain aku jahat. Jadi sekarang aku bingung, menurut kalian, emang aku salah ya? Oke, wow. Menurutku, setiap orang tuh punya standar ketertarikan yang berbeda-beda. Dan itu wajar aja. Mau punya pasangan yang lebih baik dari kita. Dari segi wawasan, kepribadian, penampilan. Itu sah-sah aja sih menurutku. Tapi tentu kita juga perlu punya poin kuat di dalam diri kita. Misalnya, kita nggak ganteng tapi kaya. Nggak cantik tapi pintar. Nggak cantik tapi kita kepribadiannya baik dan unik. Karena ketertarikan itu nggak bisa dipaksain ya. Kalau dipaksain, direndahin, nanti ya kasihan pasangan kita. Karena sebenarnya kita nggak tertarik sama dia, tapi karena terpaksa, jadinya kita mau sama dia. Itu nanti pasangannya yang kasihan ya. Nah, yang penting jangan jadikan standar orang lain sebagai patokan. Jadikan dirimu sebagai standar patokannya. Jangan sampai kita bilang orang lain miskin, padahal gaji kita sendiri itu ada di bawahnya. Atau ngejek penampilan orang, padahal kita pun belum jauh lebih baik. Tapi ini bukan berarti kamu harus menurunkan standar. Enggak. Kalau mau yang lebih baik, yang lebih pintar, lebih kaya, dan menarik, ya mulailah dengan memperbaiki diri sendiri. Pakai skincare, belajar yang rajin, kerja lebih keras, nge-gym, olahraga. Semua bisa dicapai pelan-pelan. Daripada kamu ngotot mencari calon pasangan yang tidak sesuai dengan standar ketertarikan kamu, yang akhirnya kamu akan memperlakukan orang itu tidak baik karena kamu nggak tertarik sama dia kan. Daripada kamu nyari yang ada-ada aja, lebih baik kamu memperbaiki dirimu sendiri sehingga kamu bisa sesuai dengan standar ketertarikanmu itu tadi, ya. Makanya menurutku si penulis cerita ini bukan yang salah, tapi justru realistis. Kalau menurut kalian gimana? Tulis komentar kalian ya. Kita ngobrol bareng-bareng di sini.
Apa aku jahat karena masih suka nyebut-nyebut almarhum ayahku di depan suami baru ibuku? Aku cewek 27 tahun, ayahku meninggal karena kanker di tahun 2018. Waktu itu aku masih 20 tahun. Berat banget karena aku dan ayah deket banget. Nah, akhir pekan kemarin ibuku nikah lagi. Aku cukup akrab dengan suami barunya. Orangnya baik, sopan, dan sejauh ini memperlakukan aku dan ibu dengan baik. Ia juga punya anak cewek umur 13 tahun dari pernikahan sebelumnya. Dan mereka ngurus anak itu bareng sama mantan istrinya. Jadi sistemnya 50-50 gitu. Hari Sabtunya pas nikahan, semua happy banget. Aku bahkan nangis bahagia lihat ibu akhirnya nemu pasangan baru. Tapi besoknya, suasana mulai nggak enak. Sepupuku nanya, kamu bakal manggil suami baru tante dengan sebutan ayah juga nggak? Dan aku langsung jawab, ya enggak lah. Aku udah gede waktu dia masuk ke hidupku. Dan aku juga masih punya ayah, walaupun ayahku sudah meninggal. Setelah obrolan itu, tiba-tiba ibuku dan adik perempuannya, alias tanteku, narik aku ke samping. Dan mulai ngomel-ngomel, katanya aku harus berhenti ngomongin ayahku, ayah kandungku, di depan suami barunya. Soalnya katanya suaminya cemburu. Cemburu sama orang yang udah meninggal. Padahal mantan istri dia juga masih hidup dan mereka bahkan masih ketemu tiap hari. Dan ibuku nggak cemburu tentang itu. Tapi giliran aku nyebut almarhum ayahku, katanya nggak peka dan bikin suaminya nggak nyaman. Padahal aku tuh nggak sengaja nyebut ayahku. Karena memang ditanya, kadang ngobrol sama sepupu kecilku yang waktu ayahku meninggal masih umur 7 tahun. Dia kan hampir nggak ingat sama ayahku. Jadi wajar dong kalau aku kadang cerita dan nyebut ayahku sendiri. Aku dirawat ayahku 20 tahun loh. Terus tanteku makin nyelekit. Dia bilang, ayahmu mungkin penting buat kamu, tapi dia udah nggak pernah penting buat orang lain. Kamu harus belajar ngelepasin dan move on. Jangan terus bawa-bawa nama dia. Karena semua orang juga punya hal penting dalam hidupnya. Dan ya, itu bikin aku nangis. Aku nangis langsung di sana. Seharian itu aku nggak ngomong lagi sama ibuku dan tanteku, apalagi suami baru ibuku. Jadi aku nanya deh, apa aku keterlaluan karena masih sesekali menyebut almarhum ayahku saat pertemuan keluarga? Emangnya wajar gitu ya? Orang bisa cemburu sama orang yang udah meninggal. Gimana? Apa menurut kalian aku salah? Oke, cerita yang selanjutnya ya. Apa aku salah karena akhirnya bilang ke kakakku kalau aku minta tinggal sama ayah kandungku biar bisa jauh darinya? Menurutku aku nggak jahat, tapi aku ngerti sih, mungkin kata-kataku nyakitin. Aku juga nggak nyangka ini masih membekas di hati dia. Jadi aku cewek 24 tahun dan kakakku, Hana, sekarang 26 tahun. Dulu waktu kecil kita deket-deket aja, main bareng, kayak kakak adik pada umumnya. Tapi semuanya berubah waktu dia umur 10 tahunan. Entah karena ayah kandungnya waktu itu balik ke kampung halamannya dan nggak pernah muncul lagi, atau karena masalah lain yang nggak pernah dia omongin ke aku. Sejak itu, dia jadi gampang marah, sering nyebut, nyulut konflik, dan bawaannya tegang terus. Aku nggak pernah nanya kenapa dia berubah, soalnya setiap kali topik itu muncul, dia langsung menutup dirinya. Dan aku waktu itu juga masih kecil, nggak ngerti apa-apa, cuman bisa nerima perlakuan dia, walaupun kadang rasanya nggak adil banget. Kami memang kakak adik dari ibu yang sama, tetapi ayah kami berbeda. Ayahku selalu ada, ayahku selalu aktif, bener-bener hadir, selalu mau dengerin aku, jenguk aku, sayang aku, nemenin aku kemana aja. Sementara ayahnya Hana, ya, dia sempat ada awalnya, tapi ketika umur 10 tahun, dia lama-lama menghilang, tidak kontak lagi bersama Hana. Ayah Hana nikah lagi dan jarang menghubungi Hana. Dan itu jelas aku tahu itu bikin Hana terluka. Waktu itu ibu nggak bisa bagi perhatiannya secara adil. Aku ngerti dia juga lagi berjuang. Tapi posisiku sering banget kayak jadi pelampiasan Hana. Dia bisa tiba-tiba marah, teriak, bilang benci aku, dan bahkan ngerusakin barang-barangku. Kadang dia bisa manja dan gak mau aku pergi. Kadang dia galak banget ke aku. Aku sedih, capek, dan bingung banget sebagai anak kecil yang cuman pengen pulang ke rumah yang tenang. Jangan lupa, saat itu aku
7 tahun. Makanya waktu ayah kenalan sama Judy, ibu tiriku yang baru atau istri ayahku yang baru, dan mereka mau pergi keluar kota, aku langsung minta ikut. Saat itu sebagian besar waktuku memang udah aku habiskan di rumah ayah karena Hana sangat jahat kepadaku. Barang-barangku pun banyak yang aku pindahkan ke sana karena terus terang barang-barang di rumah ibu sering dihancurkan Hana. Ayah yang nganter aku sekolah dan aku cuman ke rumah ibu pas akhir pekan untuk makan dan tidur. Itu pun kadang sebentar karena situasi di rumah yang bikin aku gak betah. Khususnya karena Hana ini. Akhirnya aku bilang ke ibu, aku udah gak kuat bu, aku sengsara. Tolong biarin aku tinggal sama ayah. Fokusin aja semua perhatian ibu ke Hana. Dan ternyata itu keputusan yang sangat-sangat baik dan benar. Aku dapat ruang aman untuk tumbuh besar, gak harus hidup dalam ketegangan bersama Hana, dan Hana juga bisa dapetin perhatian penuh buat mulai terapi ke psikolog dan ngebangun dirinya lagi. Setelah beberapa tahun kemudian, hubungan kami juga mulai membaik, tapi aku tetap hidup bersama ayahku. Belakangan ini aku tahu, ibu bilang ke Hana bahwa alasan aku tinggal bersama ayah kandungku itu karena masalah hukum. Ibuku bohong ke Hana ya. Jadi waktu Hana datang ke kotaku, ke rumah ayah kandungku, dia sempat nanya ke aku, kamu pernah kesel gak sih waktu pengadilan misahin kita? Aku sempat kaget dong, terus nanya balik, kamu dengar itu dari mana? Akhirnya aku bilang pelan-pelan, Han, aku sayang kamu, tapi aku pindah karena kamu gak baik ke aku waktu itu. Aku udah gak sanggup. Dan ya, baru-baru ini aku dengar dari ibuku kalau Hana balik lagi ke terapi psikolog. Ternyata dia kepikiran terus sama omonganku. Katanya dia ngerasa bersalah banget dan gak bisa berhenti mikirin itu. Sekarang aku bingung, salah gak sih aku waktu itu jujur ke dia? Aku gak pernah punya niat buat nyakitin dia, tapi masa kecilku juga gak gampang, dan itu luka yang aku simpan bertahun-tahun. Aku cuman pengen bilang yang sebenarnya, tapi kenapa sekarang rasanya malah bikin semuanya semakin berat? Jadi apa aku salah? Oke, ini terakhir ya. Apa aku salah karena ngasih deodoran ke teman cewek adikku? Aku 18 tahun punya adik cowok, namanya Tiam, 13 tahun. Dia punya teman cewek namanya Lily, 13 tahun juga. Katanya sih teman dekatnya. Oke. Beberapa minggu terakhir, setiap kali Lily main ke rumah, dia itu bau badan, bau banget. Aku kasih deh dia deodoran. Dan sejak itu dia mulai wangi pas datang ke rumah. Tapi belakangan ini, ibunya Lily nemu deodoran yang aku kasih dan nanya itu dapat dari mana. Terus Lily jawab dong kalau dapetnya dari aku. Ibunya Lily lalu datang ke rumahku dan ribut sama ibuku. Ibu terus bilang, aku ngasih deodoran ke anak lain itu keputusan yang buruk. Seharusnya aku nggak boleh ngasih-ngasih kayak gitu. Jadi aku sekarang mikir, apa aku salah? Kita nggak tahu ya kenapa ibunya marah. Menurutku salah sih ngasih langsung deodoran ke orang yang nggak dikenal, apalagi anak orang ya di bawah umur gitu. Karena kita nggak tahu mungkin dia punya rekam medis kayak gimana, alergi apa. Kalau kita salah-salah ngasih bahan-bahan kimia ini bisa nyebabin apa ke dia, kita kan nggak tahu ya. Jadi mungkin kalau nemu situasi kayak ini lebih baik cuman diingatkan aja dan biarkan dia memilih atau membeli deodorannya sendiri biar nggak salah langkah. Ibunya juga nggak mungkin marah-marah gak jelas hanya karena anaknya dikasih deodoran, pasti ada alasannya. Aku yakin pasti ada alasannya, kecuali ibunya aneh dan biarin anaknya bau badan ya. Oke, itu aja untuk kali ini. Terima kasih udah mendengarkan cerita hari ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas barusan jadi bahan renungan. Entah buat kamu yang ada di posisi serupa, atau mungkin suatu hari kamu berada di situasi yang serupa. Ingat, setiap orang punya sudut pandang masing-masing, tapi yang paling penting adalah gimana kita menyikapinya dengan jujur dan baik. Kalau kamu punya pendapat, cerita, atau sekedar ingin berbagi pengalaman, boleh nih, tulis di komentar atau kirim ke emailku. Oke, sampai ketemu di cerita berikutnya. Sudut kecil penuh cerita Fadza Corner.